Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uniku yang dirahmati Allah, kali ini Bapak akan menceritakan sebuah cerita tentang seorang sufi dari kalangan tokoh tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh. Beliau di kalangan tokoh tasawuf termasuk ulama kelas atas wali auliyaillah, ahli ibadah. Suatu ketika malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauhil Mahfud ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut, malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz Ad-Dabagh. Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sampai segitunya sedangkan aku lihat namamu di lembaran Lauhil Mahfud? Engkau adalah penghuni neraka. Mau ibadah, bagaimanapun kau tetap akan masuk neraka." Kemudian Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadamu. Mau aku masuk surga atau neraka itu haknya Allah." Lanjut Abdul Aziz, "Subhanallah, benar-benar ikhlas dalam beribadah." Malaikat kagum. Kemudian malaikat kembali ke Lauhil Mahfud dan melihat nama Abdul Aziz sudah diubah oleh Allah menjadi penghuni surga, sebab Allah berhak menetapkan kitabullah. Lantas malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira, baru saja aku melihat namamu oleh Allah diubah menjadi penghuni surga." Abdul Aziz menjawab, "Alhamdulillah, tapi sekali lagi malaikat surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya Allah. Kalau Allah ridho aku di neraka, yaitulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dengan beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridho dan mengubah namamu menjadi penghuni surga." Lantas Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, Bila ikhlasku tadi yang membuat Allah ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadaku sehingga aku menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Engkau ingat ketika engkau masih kecil, ketika umurmu sekitar 15 tahunan, engkau ingat ketika engkau tidur di kamar tidurmu, kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur, padahal engkau sudah bangun. Kau pura-pura tidur agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Ketika itu ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur. Ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar, sebab engkau bohongi ibumu. Maka Allah murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita dari malaikat, Abdul Aziz pun beristighfar memohon ampun kepada Allah. Semenjak kejadian tersebut, Syekh Abdul Aziz di sisa umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap orang yang datang kepada beliau selalu mewasiatkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Mari kita renungkan sejenak. Padahal kesalahan beliau hanyalah berpura-pura tidur. Lantas bagaimana dengan orang yang sampai membentak ibunya? Bagaimana yang sampai memasangkan wajahnya kepada ibunya? Mari kita belajar bersama-sama untuk lebih berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jangan meremehkan dosa kecil karena dikhawatirkan justru di situ ada murkanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian yang bisa dapat Bapak sampaikan. Semoga kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari cerita tersebut. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.